Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. kembali lagi di Bagus Bagas Group Cabang Podcast. Cabang Iya. Podcast. Siang-siang Oke, cari obrolan, siang-siang Siang-siang. kita buka obrolan. siap. Gimana ini Mas? Bagus Bagas Group, salah satu usaha kami yang bergerak di bidang jual beli kendaraan, Bidang otomotif. bidang otomotif. Salah satunya adalah mobil. Oke. Motor juga ada, Bos. Motor juga ada. Cuma untuk pembahasan kali ini mungkin lebih ke unit mobil, Bos. Mobil. Yang kemarin baru kita Transaksikan. transaksikan. Siap. Cerita unik. Oke, nah ini disimak ya, disimak. Oke. Gimana Mas? Bagus Bagas Group ini penjualannya itu kita pakai dua cara. Oke, cara pertama Cara pertama yaitu offline. offline. Cara kedua, Offline itu pembeli datang ke showroom, oke. kita bertatap muka langsung. Oke. Mas cari apa dan lain sebagainya, gitu kan. Oke. Yang kedua secara Online. online. Kita ada beberapa media platform. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook. Facebook. Oke. Jadi kita itu kalau offline mungkin kita bisa menyaring ya Pak Rizky ya. Siap. Kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa langsung, oh ya ini silakan, ini unitnya, cek, cocok, bayar gitu kan. Oke. Cuma ada cerita unik kemarin tuh Pak Bosku, Yaris 2010 yang direview sama jenengan, Matic Matic S Limited. Ya. Kita dapat customer yang sangat unik, Datangnya dari online. online. Nah, online ini. Online. Gimana? Kebetulan yang online itu ada dua Dua customer, calon customer. Oke. dua calon customer dengan jarak jauh yang lumayan juga. Yang pertama dari Surabaya, Dari Surabaya, yang kedua dari Malang. dari Malang. Surabaya dan Malang untuk cek satu unit lewat online di Bagus Bagas Group cabang mobil. Siap. Jarak tempuh yang sangat jauh Surabaya, jarak tempuh yang sangat jauh juga Malang. Malang. Oke. Di mana dari dua lokasi tersebut untuk menuju ke Bagus Bagas Group cabang mobil yang ada di Kediri ini Jaraknya memakan lumayan. waktu yang hampir sama, Oke. sekitar 2 jam ke 3 jam. 2 jam 3 jam. Nah ini itu kita sempat bingung juga Pak Bos. Oke. Dengan lokasi yang berbeda Surabaya dan Malang, tapi dengan waktu yang sama. Oke. Pak Bas, saya mau cek unitnya sekarang, saya mau berangkat. Oke. Surabaya bilang seperti itu, Malang bilang seperti itu. Malang seperti itu. Oke. Jadi, kita ini sedikit bingung. Selain kita melihat dari sisi kami juga mempertimbangkan bagaimana agar customer itu tidak kecewa. Pelayanan, Bos. Pelayanan. Kalau kita mau cancel salah satu pihak, dari sisi kita sebagai penjual, kita khawatir ada ketidakpastian transaksi. Kalau kita cancel salah satu pihak, Yang pertama pun yang belum pertama tentu belum tentu deal. Benar. tapi kalau kita berangkatkan sama-sama, kita khawatir salah satu pihak Ada yang dirugikan mungkin. ada yang dirugikan karena perjalanan jauh, terus tiba-tiba taunya kendaraan laku. Ya. Ada salah satu juga pertimbangan kita yang ini enaknya dijalankan apa tidak, dengan cara kita minta DP ke salah satu customer. Oke. Dengan niat kita bahwa kalau kita DP, kalau salah satu pihak dari customer itu DP, kita menunda pembeli yang satunya, customer yang satunya. Itu gimana Pak Bos? Dari Mas Aji ini sudah berpengalaman di bidang otomotif tapi yang baru. Yang baru. Oke. Gimana dari menurut? Kalau dari saya pribadi, dari kacamata saya, jadi ini mungkin tidak terjadi di semua tipe mobil. Ya, Mengingat kita bekas, mungkin ada satu mobil yang diperebutkan dengan dua customer. Ya, case dari ini tadi jarak tempuh yang jauh dari Malang dan Surabaya. Pastinya kita sampaikan itu real dan apa adanya. ya benar. Itu Oke. memang real dan waktu yang sama Pak. Siap. Nah, kalau kita seperti ini biasanya kita minta ada istilahnya itu akad lah. Jadi perjanjian dari salah satu pihak agar ini nanti memang tidak ada pihak yang dirugikan. Yang pertama, pihak A misalkan yang dari Surabaya, kita sampaikan ini juga ada yang mau lihat dari Malang. Apakah berkenan untuk memberikan DP? Yang pertama itu dulu. Misalkan tidak berkenan, oke. Terus kita kasih
poin kedua yang dari Malang. Sama juga, apakah berkenan memberikan DP untuk diprioritaskan, yang memberikan DP itu nanti melihat unit yang lebih dulu. Kalau sama-sama tidak mau memberi ibaratnya, berarti kita persilakan kedua pihak, tapi siapa itu nanti yang datang duluan intinya. Kalaupun datang bersamaan, ya kita sebagai penjual kan tidak menutup kemungkinan pasti ada yang pertama. Ya, Pasti ada yang pasti ada yang pertama. Nah, itu kita persilakan dulu. Kalaupun yang pertama itu tidak jadi, berarti ya kita kasih ke pihak kedua. Tapi kalau pihak pertama jadi, ya pihak kedua ini harus menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya dia memang tidak akan menerima unit, dan konsekuensinya seperti itu. Tapi Mas Bos, ini kalau dari saya pribadi, fungsi untuk DP tadi tidak ke semua tipe, Mas Bos. Jadi misalkan ada satu tipe mobil diperebutkan 2 customer, pihak pertama itu mau memberikan DP. Misal ini Mas Bos, dikasih DP 2 juta. Nah, tujuan DP itu, misalkan pihak yang tidak memberi DP ini datang duluan, tetap kita suruh menunggu di hari yang sama untuk diprioritaskan memang yang ngasih DP. Sampai benar-benar ini deal atau tidak gitu ya? Ya, nah sampai deal atau tidak. Tapi ini juga pihak yang kasih DP kita kasih konsekuensi juga. Karena kita tidak bisa memberikan keputusan kalau memberi DP itu harus jadi atau tidak. Ya, nah itu satu repotan gitu. Nah, jadi yang pihak pertama pun ngasih DP itu juga ada resikonya juga. Kalaupun dia tidak mau tidak deal, misalkan tidak jadi. Nah, uangnya DP itu kembali atau 50% atau seperti apa, karena fungsi dan tujuannya untuk menggantikan penundaan yang pihak kedua tadi. Berarti kesepakatan entah awal kembali penuh atau kembali 50% atau penuh, atas kesepakatan antara dua belah pihak di awal sebelum memberikan DP gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya di sini tidak ada yang saling dirugikan. Terus fungsi dari DP itu memang untuk benar-benar dia cek unitnya itu agar diprioritaskan gitu Pak Bos. Jadi biar nggak ibaratnya orang Jawa itu tempuk atau gitu. Jadi mana yang duluan. Tapi kalau pihak pertama yang memberi DP itu ternyata tidak jadi, ya sesuai kesepakatan di awal tadi, mau kembali 50% atau DP-nya nggak kembali atau gimana, itu kesepakatan di awal. Nah, sisa ibaratnya uang DP potongan ini, nah itu dengan bijak kita fungsikan atau kita gunakan mungkin untuk di pihak keduanya. Seperti itu. Ya. Mungkin jadi untuk DP itu ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak Bos ya. Ya. Dimana keuntungan dari yang memberi DP adalah beliau dapat, calon customer ini dapat mengecek kendaraan lebih dulu. Siap, benar seperti itu. Tapi ada tapinya tuh. Resikonya juga harus ada. Ya. Kalau semisal ada ketidakcocokan, jadi harus menanggung resiko karena menunda customer yang lain untuk lihat. Jadi di sini kan ada plus minusnya, jadi sama-sama enak gitu loh. Pihak pertama juga bisa lihat, pihak calon customer yang lain juga bisa lihat. Tujuannya DP itu sebenarnya di situ Mas Bos. Jadi bukan berarti nanti pihak pertama datang ternyata deal tanpa DP, pihak kedua datang akhirnya gini, Mas, ini saya juga sudah jauh-jauh ke sini, tapi mobilnya kok ternyata nggak ada, sudah laku. Saya nggak terima, saya minta ganti rugi. Nah, itu berarti kan yang menanggung kita semua sebagai penjual mobil. Nah, agar itu tidak terjadi, maka timbullah DP itu. Kalau memang serius, kalau memang benar-benar ya mau DP, berarti terima konsekuensi. Kalau nggak mau DP pun harus menerima konsekuensi apa? Begitu datang jauh-jauh mobil ini laku, berarti itu bentuk resiko. Gitu, ya harus menerima itu juga. Seperti itu Mas Bos. Jadi begitu Pak Bosku. Pandangan dari pelaku atau sebagai seller ya. Sebagai seller kita mempunyai angan-angan seperti itu, kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kita tidak mau merugikan customer. Benar sekali. Tapi mau bagaimana lagi Pak Bosku? Di Bagus Group cabang mobil ini soalnya termurah, termewah, termasuk. Jadi kami juga harus menanggung resiko bahwa kendaraan, salah satu kendaraan dari kami atau memang hampir semuanya ya Pak Bosku ya, siapa cepat dia dapat. Diperebutkan oleh banyak orang. Kita tidak mau merugikan customer, tapi di sisi lain kita juga menerima konsekuensi bahwa mobil ini diperebutkan banyak orang. Siap, benar. Coba kita tanya Pak Bosku semuanya, pelanggan setiap Bagus Group cabang mobil ini, atau mungkin showroom juga bisa kasih. Oh ya, mungkin dari teman-teman penjual atau dari teman-teman
customer dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli, coba komen-komen. Siap. Siapa tahu bisa jadi evaluasi ya buat kita ya. Buat kita sama-sama ke depannya agar Ya. lebih baik lagi dalam hal pelayanan ke customer. Benar sekali. Seperti itu. Jadi ayo di komen. Atau kalau semisal Pak Bosku semuanya enaknya kayak gini bos, kami dari sisi customer seperti ini bos, atau kita dari sisi penjual, ya kita nggak mau gini-gini, kita nggak mau merugikan pembeli dan lain sebagainya, di komen, ditunggu komenannya supaya Bagus Group cabang mobil semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk jenengan semua para customer. Siap. Sekian dari kami, Bagus Group Cabang podcast. Tunggu podcast selanjutnya. Saya penting sama senang, aku ya senang. Aku ya senang, sampean ya senang. Terima kasih. Terima kasih.